Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada informasi menarik seputar P3K. Nah, kali ini P3K-nya untuk dosen ya Bapak Ibu ya. Nah, informasinya adalah Mendikti sebut tak ada rekrutmen dosen P3K lagi ke depannya. Nah, dikutip dari kompas.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyatakan bahwa kedepannya tak akan ada rekrutmen dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seperti yang digemborkan dulu ya Bapak Ibu, bahwa di tahun 2026 ini adalah tahun terakhir untuk pengangkatan guru P3K ya. Nah, keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ya Bapak Ibu ya. Nah, model P3K ini tidak cocok sebenarnya untuk bentuk kerja sebagai dosen karena sangat terbatas. Nah, ini yang membuat kemudian kita menyepakati ke depan untuk rekrutmen dosen tidak ada lagi bentuknya P3K, ucap Brian Yuliarto ketika raker bersama Komisi 9 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Karena kasihan dosen itu sendiri akhirnya tidak bisa berkarir, sambung Brian. Nah, dosen P3K sebenarnya adalah ASN dengan kontrak kerja dalam waktu tertentu. Pernyataan Brian terlontar setelah Wakil Ketua Komisi 9 MYST Wijayanti menyampaikan aspirasi agar dosen P3K diangkat menjadi PNS saja nih Bapak Ibu. Bagaimana nih jika dosen diangkat saja langsung menjadi PNS ya Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang kemudian mereka tidak bisa melakukan pengembangan karir karena pengembangan karir hanya disediakan untuk PNS. Nah, ini juga harus diperhatikan, kata Esti dalam rapat itu. Nah, sudah ubah aturan pengembangan karir. Sedangkan yang sudah berstatus P3K saat ini, Brian mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek telah mengeluarkan beberapa aturan yang membuat mereka memiliki pengecualian tidak sama dengan aturan yang diterapkan pada P3K yang umum. Jadi mereka sudah bisa bersekolah lanjut. Nah, tahun lalu kita sudah mengeluarkan, jadi setiap dosen kalau dia P3K itu peluang atau ruang untuk pengembangan dirinya ya disamakan dengan dosen P3K dosen PNS, meskipun secara insentif dan sebagaimana itu berbeda ya, tetapi kenaikan pangkatnya juga bisa disamakan, tutur Brian. Ia memberi contoh bahwa dosen P3K juga bisa naik jabatan dari lektor atau lektor kepala. Sambil kita pikirkan seperti apa bentuk yang paling optimal untuk ini, tambah dia. Kemudian melihat situasi dosen P3K saat ini, pada 20 Mei lalu Aliansi Dosen P3K sempat melakukan rapat dengar pendapat EDPU dengan Komisi 9 DPR juga ya. Aliansi dosen yang hadir terdiri dari Aliansi Dosen P3K Indonesia PPI, Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia FKDSI, dan Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia atau ADAPI. Nah, Ketua Aliansi Dosen P3K Hadian Pratama Hamzah, jumlah dosen P3K di bawah Kemendikti Saintek, Kemenag, dan beberapa kementerian saat ini ada 10.125 orang. Dan Hadian menyatakan bahwa dosen P3K masih berharap ada langkah konkret ya dari pemerintah untuk menyusun aturan yang memberikan kepastian hukum. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia perlu segera merumuskan aturan yang menjamin kesetaraan hak akademik
antara dosen P3K dan dosen PNS, khususnya terkait kenaikan jabatan fungsional dan status kepegawaian, kata Hadian. Nah, desak lakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema P3K. Aliansi dosen P3K juga mendesak Kemenpan RB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema P3K di lini pendidikan tinggi atas dasar karakter profesi dosen dibanding dengan kebutuhan tenaga kerja administratif yang bersifat kontraktual berbeda, ya. Nah, dihubungi Sabtu pada 6 Juni 2026, Hadian menjelaskan bahwa aturan pengecualian yang dimaksud Mendikti-Saintek hanya berlaku di perguruan tinggi negeri PTN baru, di mana perguruan tinggi swasta PTS daerah statusnya telah berubah menjadi negeri. Nah, itulah beberapa pembahasan ya mengenai harapan dosen ya untuk diangkat langsung menjadi PNS, karena memang beberapa ketentuan tidak sesuai skemanya seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya baik yang paruh waktu atau P3K penuh waktu bisa juga diselesaikan ya melalui beberapa aliansi yang sedang berkomunikasi dan menuju kesepakatan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi tentang paruh waktu kemudian full waktu, ya bisa diangkat menjadi PNS lah, karena hak dan kewajiban sama ya. Cuman ya seperti yang saya sampaikan bahwa untuk P3K tidak mendapatkan pensiun, sedangkan PNS kan jelas aturannya ya. Nah, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu menyimak di channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.